Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini jemaah sekalian kita pembahasan azan dalam sisi pandangan tauhid. Memang kalimat azan ini masuk dalam pendekatan hadis, masuk dalam pendekatan fikih. Nanti variasi-variasi azannya, imal kita akan mendapati nanti beberapa bentuk kalimat azan. Cuma di Indonesia ini kita sudah sepertinya mengamalkan cuma satu model saja. Dan ini alhamdulillah ajaibnya, karena dia masuk dalam pembahasan fikih, tapi bisa diisinya kalimat tauhid. Yang sulit juga tandingannya kalimat ini, baik dalam kumpulan ayat maupun kumpulan zikir dan doa-doa. Dan mungkin banyak ini bertahun-tahun kita mendengarkan azan, tapi kita tidak sadari akan nasihat agung yang besar sekali di balik makna itu. Kalimat azan itu singkat, padat, tapi pesannya sangat bermakna ya ikhwah. Kita mulai dari muqaddimah. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Kita punya kesibukan ini luar biasa jemaah sekalian. Seandainya manusia itu bisa diberi waktu 30 jam, ada yang tidak cukup itu 24 jam dalam hidupnya, merasa masih sangat butuh waktu lagi, tidak cukup 24 jam. Padat luar biasa. Dan bervariasi kita punya kegiatan, dari subuh sampai isya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada bervariasi, dan itu sambung menyambung. Kalau begitu kita membutuhkan semacam alarm yang mengingatkan kita untuk menyadarkan sejenak berhenti dari kesibukan duniawi. Itulah azan. Jadi sesungguhnya jemaah sekalian, Allahu Akbar dengan rangkaian kalimatnya itu alarm sejenak yang mengajak kita, menyadarkan kita untuk sejenak berhenti dari kesibukan sambung menyambung yang padat dan bervariasi itu tadi. Untung ada kalimat azan. Kalimat azan itu adalah waktu yang membuat kita bisa istirahat sejenak. Rehabnya hati dan pikiran manusia untuk melepaskan dari belenggu-belenggu syahwat duniawi. Kalau dituruti Pak, tidak ada habisnya. Untunglah ada Allahu Akbar, sejenak rehab, istirahat. Dan kalau ini juga tidak dijadikan alarm oleh kaum muslimin, diperbudak oleh waktunya sendiri dan dibelenggu, dikungkung dan dipenjara oleh yang namanya kesibukan.
tandai bapak dan ibu. Kalau ada orang tidak berhenti dari memburu dunia, meskipun sudah azan, tandai pak, hidupnya orang begitu, saya yakin tidak akan pernah ada keberkahan. Silakan cari, silakan temukan orang yang tidak menghargai azan lalu bisa berkah hidupnya pak. Tidak mungkin. Melawan sunnatullah itu. Coba kalau ada pejabat menghargai azan pak, ciri-ciri berkah itu kepemimpinannya. Ini kalau ada caleg-caleg menghargai azan pak, insya Allah jangan terlalu khawatir. Terpilih nanti tidak perlu terlalu khawatir dilarian ke rumah sakit tadi atau tidak. Orang seperti itu memaknai hidup. Tapi kalau ada orang yang sekalian azan saja masih sibuk, tidak berhenti, tandanya orang itu pak sudah dipenjara oleh kesibukannya sendiri. Nanti kalau manusia-manusia seperti ini, sama Allah saja dia tahan waktunya, tidak punya waktu untuk Allah Rabbnya. Lebih-lebih nanti kepada anaknya, tidak ada waktu untuk bercengkerama dengan keluarga. Sibuk, sibuk, sibuk. Keluarganya masuk rumah sakit tidak punya waktu, atas nama dunia dan rupiah. Ada orang yang menghadirkan sholat berjamaah saja dengan tepat waktu pak, nasawala. Padahal Allah cuma bantu ya 5-7 menit cukup. Dari 24 jam Allah kasih. Tidak ada orang pak berjamaah saja terpaksa dan sulit. Kalaupun terpaksa berjamaah, peserta terakhir yang bernama masbuk, itu pun kilas dan balap, 2 menit sudah tuntas. Jangan berharap zikir dan doanya, sibuk dan sibuk. Ini ciri-ciri yang begini biasa pak, kencing saja nasawala karena terburu-buru. Tidur tidak punya waktu, istirahat tidak ada. Dan anehnya, atas nama uang yang dia cari, begitu diminta uangnya dia bilang tidak ada juga uang. Tapi 24 jam memburu uang, anehnya tidak ada uangnya. Lalu apa yang dia cari? Dunia dia tidak dapat, akhirat apalagi. Maka insya Allah sekalian kita syukur sekali itu pak. Kalau ada bunyi menara kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu alarm. Sejenak istirahat. Kalimat azan ini kalimat suci yang berisi undangan dari Allah. Saya lihat banyak manusia, kalau bosnya yang undang cepat sekali, atasannya yang undang malu luar biasa kalau dia tidak hadir. Bagaimana kalau Allah pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita, pengatur Rabbul Alamin, pemilik aras, pemilik kehidupan dan kematian, itulah Allah mengundang kita melalui Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan undangan ini Allah berikan keistimewaan tanpa kecuali untuk berjumpa di ruangan istimewa, ruangan VIP yang bernama masjid, untuk waktu yang sangat laks dan sangat istimewa. Itulah salat. Langsung Pak, tanpa perantara. Tidak perlu pakai ajudan semata, langsung
Coba Pak, kalau Pak Wali yang undang kita langsung tidak mau diwakili, langsung bangga luar biasa. Ini yang Allah undang kita. Malik Yaumiddin, rajanya, pemilik dunia, pemilik langit, pemilik bumi, mengundang kita untuk bertemu tanpa perantara, dengan kalimatnya, kalimat azan. Berbahagialah Pak, undangan resmi dari Allah, undangan langsung dari Allah.